Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Murtayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ramadan Sutana. Kode sahamnya Olive, nama perusahaannya yaitu PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kode sahamnya Olive ya. Olive. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ternyata perusahaan ini adalah perusahaan yang belum lama IPO. Di mana perusahaan ini IPO di tanggal 17 Mei 2022. Kemudian setelah beberapa bulan ini, harga sahamnya cenderung flat ya. Jadi di sini perusahaan ini pernah menyentuh ke harga Rp110 per lembar, kemudian sekarang harga sahamnya itu ditahan di harga Rp100 per lembar. Itu nggak pernah lewat jatuh ke Rp99 ini. Ya, jadi begitu jatuh ke 100, ditahan lagi seperti itu. Sampai sekarang pun harga penutupannya di harga Rp101. Nah, di sini saya sendiri sebagai investor bingung kalau melihat dari data ini seperti itu. Kalau melihat dari grafiknya ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dalam ke data broker summary-nya untuk melihat aktivitas dari investor besarnya. Dalam hal ini underwriter-nya sebagai penadah pertama atau investor besar pertama di perusahaan ini seperti itu. Kira-kira apa yang dilakukan oleh investor besarnya atau dalam hal ini underwriter-nya seperti itu. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Olive. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 17 Mei ya, bulan 5 sampai dengan perdagangan terakhir hari ini, itu hari Kamis ya, di tanggal 23 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksinya atau data broker summary-nya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan metode penghitungan secara manual, karena kalau misalkan menggunakan detektor ini belum bisa terdeteksi seperti itu. Jadi penghitungannya masih secara manual sesuai dengan tata cara penghitungan dalam sistem detektor seperti itu. Nah, kalau saya hitung ternyata kesimpulannya itu investor semi retailnya atau katakanlah dalam hal ini underwriter-nya ya, itu memang sengaja tidak distribusi ya. Dalam hal ini underwriter-nya itu tidak distribusi. Mereka pun menjual baru 10.000 lot seperti itu. Jadi di sini kalau kita hitung pun mereka cenderung pindah-pindah barang aja. Jadi sengaja memang tidak distribusi maupun akumulasi dari barang-barang yang memang dimiliki oleh retail seperti itu. Retail pun juga ada yang menjual ya, dikumpulkan oleh underwriter-nya, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan karena retail juga mungkin retail-retail yang apa istilahnya yang tidak sabar menunggu, mereka memilih untuk keluar seperti itu. Jadi aksi dari underwriter-nya di sini kecenderungannya adalah netral seperti itu. Tidak melakukan akumulasi dalam signifikan ya, atau tidak melakukan distribusi dalam jumlah besar seperti itu. Makanya harga sahamnya pun disengajakan untuk ditahan di atas 100 seperti itu. Dan tidak di markup juga untuk naik sangat tinggi, tidak seperti itu. Jadi mereka memang
saya sendiri perlu mempelajari lebih dalam di perdagangan-perdagangan berikutnya untuk melihat aksi mereka. Oke, kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, perusahaan ini itu kalau kita lihat dari data SRO Bursa Efek Indonesia baru melepas 21% sahamnya. Jadi masih kecil sekali seperti itu. Nah, nanti kita tunggu di perdagangan berikutnya supaya datanya stabil dulu dan investor besarnya bisa ketahuan siapa pemegang terbesarnya seperti itu. Untuk saham scriptless-nya ya, kalau saham marketnya tentu ada, kita sudah bisa lihat. Tetapi kalau untuk saham scriptless-nya kita belum bisa petakan seperti itu. Jadi butuh waktu untuk beberapa bulan ke depan baru mungkin bisa kita dapat datanya. Karena bursa sendiri pun untuk data secara gratisnya itu belum menyediakan siapa pemegang terbesarnya seperti itu. Dari 21% saham yang beredar di publik. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya kemana arah harga, ya kalau saya mungkin kalau melihat aksi ini, investor besarnya di perdagangan berikutnya itu cenderung sama seperti ini, menjaga agar harga sahamnya tidak jatuh di bawah 100 seperti itu. Apakah mereka akan markup nanti tinggi? Tentu saja mungkin. Dan apakah akan mereka membanting nanti? Tentu saja mungkin. Kita tidak tahu itu kapan, karena kita sendiri pun tidak menguasai barangnya. Kalau saya yang sebagai supir, tentu saya akan bisa jawab dengan sangat pasti kapan saya akan markup dan kapan saya akan ngebanting, menjual dalam jumlah besar seperti itu. Tapi karena saya bukan supirnya, jadi saya hanya bisa memperhatikan atau mengasumsikan bahwa perdagangan selanjutnya itu akan cenderung sideways seperti ini untuk beberapa minggu ke depan seperti itu. Apakah itu benar atau tidak? Ya itu semua tergantung kebebasan dari investor besarnya. Tapi kalau melihat dari aksi mereka selama beberapa minggu terakhir ini, hampir sebulan terakhir ini, itu mereka cenderung menahan. Seperti itu. Sampai kapan mereka menahan, kita juga tidak tahu seperti itu. Kecuali investor besarnya atau SME retailnya atau underwriter-nya sendiri yang bisa tahu seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya bisa sharingkan untuk Ramadan Sutana. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.